Halo anak muda, yuk isi Ramadan bareng Bayu Oktara yang super fun di akhir pekan. Bersama kita belajar pengetahuan keislaman langsung dari ahlinya, Ustadz Ahong dan Habib Hussein Jafar. Resiko-resiko apa nih kalau kita berdua berkarir gitu ya? Dengan bersyukur, maka Allah akan ubah, kalau yang buruk akan jadi baik, kalau yang baik akan ditambah kebaikannya. Podcast Ramadan, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang selama Ramadan. Munculnya rencana pemerintah yang akan mengimpor 1 juta ton beras saat masuk musim panen memicu polemik. Tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita Indonesia. Bila mana harganya di bawah HPP, itulah tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini Bulog, untuk membeli. Pas jadi padi, ngejual padinya susah. Mengapa isu impor beras kerap muncul ketika musim panen raya tiba? Realitas tarik ulur impor beras, jam 8 malam ini. Jejak siklon Seroja menyisakan duka, merenggut korban ratusan jiwa dan menghancurkan harta benda. Kehadiran siklon Seroja mengingatkan kita bahwa perubahan iklim itu nyata. Apakah siklon Seroja murni bencana alam atau buah perilaku manusia? Perubahan iklim global itu memang nyata, ditandai semakin meningkatnya suhu udara. 3 berita yang jadi isu utama pekan ini akan diulas secara tajam dan mendalam. Metro This Week, Minggu 11 April jam setengah 6 sore. Desa itu potensinya luar biasa. Jadi ayahmu memungut beras-beras yang tercecer, dikumpulkan, dibawa pulang untuk makan keluarga. Betul. Saya punya keinginan mewujudkan 1000 desa miliarder. Kok berani ya? Itu karena Anda nggak ngerti atau karena Anda yakin? Kick Andy, Desa Masa Depan Indonesia, jam 7 malam ini. Gila ini, nggak mungkin. Nah, pemilih saya itu sebagian karena percaya, tapi lebih banyak mau coba-coba. Intoleransi merupakan tantangan besar dalam menjaga eksistensi NKRI. Radikalisme dan terorisme juga kerap berawal dari intoleransi. Apa saja sepak terjang pemerintahan Presiden Jokowi dalam mengikis habis intoleransi di negeri ini? Organisasi keagamaan di Indonesia harus meningkatkan moderasi beragama yang mendukung kesatuan kita. Mengulas kegiatan serta kebijakan Presiden dalam sepekan. President's Corner, tak sekedar agenda istana. Jam 9 malam ini. Di tengah pandemi, ekonomi dan keuangan syariah kita mencatatkan pertumbuhan positif, bahkan menempati posisi keempat dunia. Mampukah Indonesia mewujudkan impian sebagai pusat ekonomi syariah dunia? Seperti apa peluang dan tantangan untuk memajukan ekonomi syariah Indonesia? Bersama dipandu oleh Economic Challenges Special Ramadan, ekonomi syariah tumbuh di tengah krisis. Selasa 13 April jam 8 malam. Ustadz Dasat Latif didampingi co-host Arif Brata siap menemani Anda menunggu waktu berbuka puasa dengan dakwah-dakwah penuh inspirasi. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Jadi puasa itu meningkatkan kualitas hubungan kepada Allah. Tutur kata yang lembut, itu bagian daripada akhlakul karimah. Dasat on Stage, setiap hari jam 4 sore. Bersyukur kepadamu ya Allah. Indonesia adalah rumah bagi beragam budaya yang masing-masing di antaranya memiliki kearifan penuh inspirasi dan makna. Alhamdulillah ya, suku-suku bangsa di Nusantara ini sangat kaya dengan kearifan lokal. Apa saja ajaran-ajaran lokal Nusantara yang bisa menjadi teladan kita bersama? Mutiara Nusantara, Senin sampai Sabtu jam 3 sore selama Ramadan. Rasa haus yang berkepanjangan, frekuensi buang air kecil yang sering, dan rasa lapar terus-menerus diterka Mia Hafianti hanya karena faktor cuaca. Ternyata setelah diperiksa, dirinya didiagnosa terkena diabetes. Saya Mia, umur saya 34 tahun, sudah terkena diabetes. Penyebabnya karena saya suka minum minuman yang manis, seperti boba dan minuman-minuman kemasan yang manis. Saksikan Go Healthy, Senin 12 April jam setengah 7 pagi.
Miliki gudang multiguna at Peak 2 Bispa, hadir dengan layout yang fungsional, bisa difungsikan sebagai gudang, kantor, dan rumah sekaligus. Hanya 3,5 menit menuju interchange, hanya 18 menit menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Miliki gudang multiguna ukuran 6x20 meter dengan harga spesial 2,3 miliar rupiah, cicilan 60 kali, cicil 30 kali, bisa langsung pakai. Kunjungi unit kami, hubungi 021 588 8000. Kenapa sih kita harus berinvestasi di Peak 2? Ada 3 alasan utama. Yang pertama, lokasi Peak 2. Alasan kedua, setiap orang yang membeli Peak 2 dianggap sebagai pemegang saham. Membeli produk Peak 2 memang selalu untung karena harga perdana Peak 2 50% di bawah harga market. Alasan yang ketiga, fasilitas, di mana fasilitas yang tersedia di Peak 2 jauh lebih banyak dari real estate manapun juga. Seizin Engkau ya Allah, ku bertemu lagi dengan Ramadan. Atas izin Engkau ya Allah, ku bertemu lagi dengan Ramadan. Bulan Ramadan yang ku rindukan, setiap tantangan jadi pembuka jalan. Cahaya Ramadan penerang iman, penuh syukur kepadamu ya Allah. Seizin Engkau ya Allah, ku bertemu lagi dengan Ramadan.
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma wadin an adai fardhi syahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Buka jalan jaya Ramadan, penerang iman, penuh syukur kepadamu ya Allah. Saksikan live streaming Metro TV dan dapatkan informasi secara lengkap dengan video berkualitas high definition di kanal metrotvnews.com dan medcom.id. Di tengah pandemi, ekonomi dan keuangan syariah kita mencatatkan pertumbuhan positif, bahkan menempati posisi keempat dunia. Mampukah Indonesia mewujudkan impian sebagai pusat ekonomi syariah dunia? Seperti apa peluang dan tantangan untuk memajukan ekonomi syariah Indonesia? Bersama dipandu oleh Economic Challenges Spesial Ramadan, ekonomi syariah tumbuh di tengah krisis, jam 8 malam ini. Seizin Engkau ya Allah, ku bertemu lagi dengan Ramadan. Atas seizin Engkau ya Allah, ku bertemu lagi dengan Ramadan. Bulan Ramadan yang ku rindukan, setiap tantangan jadi pembuka jalan jaya Ramadan, penerang iman, penuh syukur kepadamu ya Allah. Nantikan waktu berbuka puasa bersama program spesial Metro TV. Tips dan serba-serbi Ramadan dalam Ramadan Kita. Dakwah dalam balutan humor dan inspirasi khas Das'at Latif dalam Das'at on Stage. Dakwah jelang azan maghrib oleh Quraisy Shihab dalam Cahaya Hati Ramadan. Dakwah lepas azan maghrib oleh Munifah Syanwani dalam Lentera Kolbu. Mengulas ekonomi syariah Indonesia, Economic Challenges Spesial Ramadan. Memetik kebaikan Ramadan setiap hari bersama Metro TV. Setiap hari di bulan Ramadan, Ustadz Yusuf Mansur dan kedua anaknya hadir di jam santap sahur. Mereka akan membuka cakrawala pemahaman Anda tentang 99 nama Allah. Kata Allah apa? Apapun ujian kamu, sabar. Aku bersama kamu. Apakah ini juga bisa diterapkan untuk urusan hati? Asmaul Husna. Setiap hari selama bulan Ramadan, jam 4 pagi. Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan, kehusyuan dalam menjalankan ibadah puasa kita selama 30 hari dan insya Allah akan dipertemukan di bulan suci Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Marskal TNI Hadi Cahyanto, Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan saya Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah kepada seluruh umat muslim di Indonesia. Alhamdulillah kita jumpa lagi Ramadan. Kesempatan untuk berbenah diri, kemudian menempa diri dengan menambah ilmu, tentu dengan guru-guru dan ulama-ulama yang memang patut untuk kita dengarkan. Dari sekian banyak sumber ilmu, satu diantaranya hadir, Das'at Latif on Stage. Selamat memasuki bulan suci Ramadan. Jangan lupa isi dengan segala kebaikan, meski sekecil apapun juga. Bulan Ramadan telah tiba, bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan penuh ampunan. Jangan sia-siakan berkah yang tercurah di bulan penuh rahmat ini. Selamat menunaikan ibadah puasa. Perubahan jam tayang selama Ramadan. Metro hari ini, setiap hari live jam 5 sore. Prime Time News, setiap hari live jam 6 sore. Metro TV. Knowledge to elevate. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, kini kita kembali memasuki bulan suci Ramadan, bulan penuh pengampunan. Setahun lebih pandemi menguras energi kita. Setahun lebih pandemi menguji daya tahan dan ketabahan kita semua.
Ini Ramadan kedua kita lalui dalam situasi yang berat. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan sanak saudara tercinta. Namun begitu, marilah kita jalanin bulan suci ini tetap dengan penuh ketakwaan dan tetaplah berbagi. Untuk Anda semua, selamat menjalankan ibadah Ramadan 1442 Hijriah. Semoga Ramadan ini menuntun kita menjadi pribadi yang lebih baik. Frekuensi buang air kecil yang terlampau sering dan rasa lapar yang terus-menerus acap kali diabaikan oleh sebagian orang sebagai gejala diabetes, termasuk Ida Saraswati. Saya Ida, memasuki masa menopause saya, terus muncul keluhan seperti sering terbangun pada malam hari untuk buang air kecil. Sekarang saya harus menerima kenyataan dari pre-diabetes sekarang jadi diabetes. Saksikan Go Healthy, Rabu 14 April jam 6:30 pagi. Jadi yang namanya mudik itu tanggal 6 sampai tanggal 17 tidak boleh. Oke. Sebelum atau sesudahnya boleh. Begini Mbak, silakan saja bepergian kalau memang perlu. Sampai di kampung kemudian 1 tahun nggak balik juga boleh, nggak ada masalah. Susi Cek Ombak, jam 8 malam ini. Pak Menko, Mbok ya nggak usah jaim-jaim, ini acara Susi Cek Ombak ini. Ngomong apa wae boleh. Sesaat lagi, Zilvia Iskandar di Prime Time News. Metro TV, a part of Media Group News. Bikin vocal booth sendiri, bikin demo sendiri, bikin guide vokal gitu. Album. Vaksin untuk Indonesia, Jumat 16 April jam 8 malam. Bulan Ramadan telah tiba. Bulan suci penuh pengampunan. Mari singkatkan amal ibadah. Untuk bulan yang penuh kemuliaan. Dewa Indonesia mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Saya tadi mau tebak-tebakan lagu anak-anak. Gue tahu. Bunga. Balonku. Jadinya semuanya harus serba online. Tapi positifnya aku jadi lebih kreatif. Vaksin untuk Indonesia tak lagi sama. Besok jam 8 malam. Kami ajak Anda memahami lebih jauh tentang industri halal di dunia dan pertumbuhan ekonomi syariah global. Striving to deliver the very best products and services is how can we produce the best food. What is the relation? Sharia Economic Talk with Gunawan Yasni. Sharia Economy as an Ethical Business with Nature. Kamis 15 April jam 8 malam. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Kami ajak Anda memahami lebih jauh tentang industri halal di dunia dan pertumbuhan ekonomi syariah global. When you talk Sharia, by God, you are striving to deliver the very best products and services. Is how can we produce the best food. What is the relation between Sharia? Sharia Economic Talk with Gunawan Yasni. Sharia Economy as an Ethical Business with Nature. Jam 8 malam ini. Ramadan kita, setiap Senin hingga Sabtu jam 3:30 sore. Tafsir Al-Misbah, setiap hari jam 3 pagi. Oase Ramadan, setiap Sabtu jam 8 malam. Selamat menjalankan ibadah Ramadan kepada pemirsa Metro TV yang menjalankannya. Semoga kita bisa memetik kebaikan Ramadan dan menjalani ibadah dengan penuh khidmat. Menjalani ibadah Ramadan dalam kondisi pandemi menuntut kita untuk bisa lebih menahan diri. Tetap lindungi sesama kita dengan patuh pada protokol kesehatan. Jaga semangat, jaga kesehatan. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas meluncurkan gerakan Cinta Zakat sebagai upaya memaksimalkan potensi zakat serta memastikan penyalurannya tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan.
Ikuti peluncuran gerakan Cinta Zakat langsung dari Istana Negara. Peluncuran gerakan Cinta Zakat, Kamis 15 April, live jam 1 siang. Dipersembahkan oleh Saudara, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Ramadan ini membawa rasa aman dan mengukuhkan iman kita, rasa damai dan mempertebal keislaman kita. Semoga Allah menerima ibadah kita dan memperbanyak ganjaran-ganjarannya buat kita. Anda, kami hadir di jam rehat siang, membawa perkembangan berita yang sedang hangat diperbincangkan. Apa yang sedang menjadi isu, kami suguhkan. Fakta dan data menjadi panduan. Jadikan informasi kami sebagai andalan dan referensi kami sebagai acuan. Metro Siang, setiap hari jam 11 siang. Didukung oleh Nah, kita harus menjadi orang yang spesial. Nah, bisa berangkat dari mana orang yang spesial itu? Bisa berangkat dari kita sama-sama mensucikan diri. Aduh, saya nih ibadahnya dikit, kurang, tapi permintaan saya banyak. Boleh nggak ya? Gitu. Siapa orang yang sekali hanya berucap langsung bersih, langsung suci? Siapa? Asmaul Husna, mensucikan diri. Jumat 16 April jam 4 pagi. Alhamdulillah, kita diberi umur panjang untuk beribadah Ramadan lagi. Meskipun ibadah dalam kondisi pandemi, kita tidak boleh patah semangat. Justru pandemi ini jadi ladang amal buat kita. Makin sabar, makin peduli. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan untuk pemirsa Metro TV yang menjalankannya. Yang kita lakukan di Sumarekon adalah kita menjaga prosesnya, jadi bukan hasilnya aja. Kita berikan free untuk biaya balik nama. Jadi ini program yang kita namakan Take the Easy Way. Timur Jakarta nanti yang paling lengkap dibandingkan wilayah lain. Kita juga ada promo free kanopi premium yang senilai 50 juta harganya. Inilah saatnya untuk membeli properti khususnya di Sumarekon Bekasi. Dalam Tasty and Healthy pekan ini, Chef Fatmah akan memasak beberapa kuliner khas Ramadan yang dibuat dengan sederhana dan mudah untuk menjadi referensi hidangan berbuka Anda. Tasty and Healthy, resep Ramadan bersama Chef Fatmah, besok jam 7 pagi. Dalam Tasty and Healthy pekan ini, Chef Fatmah akan memasak beberapa kuliner khas Ramadan yang dibuat dengan sederhana dan mudah untuk menjadi referensi hidangan berbuka Anda. Tasty and Healthy, resep Ramadan bersama Chef Fatmah, hari ini jam 7 pagi. Lentera Kolbu, setiap hari setelah azan maghrib. Aku dijanjian sama Stuart Collins yang dia emang senang banget katanya outdoor adventure. Salah satunya itu hiking kayak kita gini nih. Dan tetap menjalankan protokol adventure kegiatan outdoor itu salah satu obat yang paling mujarab untuk ngilangin masalah stres. Iya benar. Kalau kita bicara kita activity-nya outdoor itu kan memang sebenarnya jauh lebih safe. Se-outdoor-outdoornya tempat terbuka gitu ya. Jangan sampai kita lupa dengan protokol. Metro Eye Care, Back to Nature, Minggu 18 April jam 10 pagi. Nyai Hajah Masriah Amfa telah belasan tahun memimpin pondok pesantren Kebon Jambu
dirinya membuktikan bahwa seorang wanita mampu memimpin pesantren yang didominasi oleh santri putra. Saya sebagai perempuan ingin tetap hidup, keluarga saya tetap hidup, terutama pesantren saya harus tetap berjalan. Melihat Indonesia, belajar dari Sang Nyai. Minggu 18 April jam 8:30 pagi. Tafsir Al-Misbah setiap hari jam 3 pagi. Nyai Hajah Masriah Amfa telah belasan tahun memimpin pondok pesantren Kebon Jambu. Dirinya membuktikan bahwa seorang wanita mampu memimpin pesantren yang didominasi oleh santri putra. Saya sebagai perempuan ingin tetap hidup, keluarga saya tetap hidup, terutama pesantren saya harus tetap berjalan. Melihat Indonesia, belajar dari Sang Nyai. Besok jam 8:30 pagi. Pencurian uang milik nasabah bank dengan modus skimming masih marak terjadi di tanah air. Tidak hanya merugikan nasabah, namun juga pihak bank. Benarkah sistem perbankan kita rapuh sehingga mudahnya ditembus oleh para pelaku? Bank mestinya juga dong lebih optimal untuk melakukan pengamanannya. Terdebet lah tuh saya 3 juta dengan hitungan detik 3 kali terdebet. Dugaan dari tim investigasi adalah skimming. Realitas teror skimming, Senin 19 April jam 8 malam. Sesaat lagi, Metro Malam bersama Syaza Wisastro. Sekarang kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Sejak awal-awal sebelumnya kita sudah mempersiapkan diri kita. Maksimumkan amaliyah Ramadannya dengan memperbanyak khatam Quran. Kita memang selayaknya menyambut Ramadan ini dengan karpet merah agar betul-betul yakin dan betul-betul pantas bahwa kita sudah masuk di bulan yang mulia. Khasanah Islam, karpet merah Ramadan, Minggu 18 April jam 2 siang. Karena corona masih ada, terus pakai masker. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Terus jaga jarak di mana saja. Hindari juga kerumunan biar aman. Batasi kegiatan di luar rumah, jangan kendor protokol kesehatan. Vaksin untuk Indonesia. Beragam info menarik yang dekat dengan kearifan lokal masyarakat Indonesia, kami kemas secara apik, ringan, juga menghibur. Kesadaran untuk mengingat Allah supaya melahirkan ridha. Hati nurani itu akan menjadi saksi. Pusparagam Indonesia, Sabtu dan Minggu jam 5 sore di Magna Channel. Cerita cinta Ana Avanti siap menghangatkan akhir pekan Anda dengan cerita seorang Ana yang begitu menggugah. Baginya seorang perempuan bisa saja gagal menjadi seorang istri, tapi jangan pernah gagal menjadi seorang ibu. Apa yang kulakukan sebagai ibu adalah teladan untuk anak-anakku. Cerita cinta Ana Avanti, Aku, Ibuku dan Putriku. Sabtu 17 April jam 7:30 malam. Dipersembahkan oleh Cerita cinta Ana Avanti siap menghangatkan akhir pekan Anda dengan cerita seorang Ana yang begitu menggugah. Baginya seorang perempuan bisa saja gagal menjadi seorang istri, tapi jangan pernah gagal menjadi seorang ibu. Apa yang kulakukan sebagai ibu adalah teladan untuk anak-anakku. Cerita cinta Ana Avanti, Aku, Ibuku dan Putriku, jam 7:30 malam ini. Kami tayangkan kembali perjalanan Amalina Lutfia menapaki jalur sutra di Uzbekistan. Ke kota Bukhara dan Samarkand yang menjadi warisan dunia UNESCO, sekaligus menjadi tempat ziarah bagi para ulama Islam, salah satunya Imam Al-Bukhari, perawi hadis sahih yang menjadi panutan umat muslim dunia. Journey to Bukhara dan Samarkand, hari ini jam 10 pagi. Telah hilang rasa dahaga dan telah basah jasmani rohani kita. Insya Allah mendatangkan berkah. Semoga puasa kita hari ini dan seluruh ibadah yang telah dijalankan dapat membawa berkah kepada kita. Semoga kita semua senantiasa diberikan pahala serta rahmat yang setinggi-tingginya di hadapan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ramadan adalah bulan istimewa. Mereka yang mencintai kebaikan diseru untuk bergembira, memanfaatkan berjuta keistimewaan yang ada di dalamnya. Sebaliknya, mereka yang masih suka berbuat kejahatan dan keburukan diseru untuk berhenti dan introspeksi diri. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima ibadah puasa dan mengabulkan segala doa kita. Amin ya rabbal alamin. Jika Anda ingin berdoa kepada Allah untuk kebutuhan hidup yang lebih baik, maka pertama-tama berikanlah sesuatu dalam amal. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 7. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Gerakan Cinta Zakat, Basnas. Orang tua yang kasih beasiswa itu mama meninggal. Kalau sekolah itu harus berjuang sendiri. Bapak saya lakukan adalah meminta-minta uang. Saya berangkat dan sekolah ke Jawa. Kick Andy, Mutiara Hitam, besok jam 7 malam. Ya ayyuhalladzina kutiba alaikumusiyam. Sesaat lagi, Metro Hari Ini bersama Afiani Malik. Keluarga kerajaan dan rakyat Inggris akan melepas Pangeran Philip menuju peristirahatan terakhirnya di Kapel St. George Windsor. Ikuti detik-detik prosesi pemakamannya. Live event prosesi pemakaman Pangeran Philip, Sabtu 17 April, jam 8:30 malam. Dan hebatnya Al-Malik ini ditaruh setelah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bayangkan kalau misalkan Al-Malik ditaruh setelah misalkan apa? Duntiko, maha memiliki azab yang pedih. Kalau engkau mampu mengubah siang jadi malam, malam jadi siang. Masa iya sih? Mengubah anak muda yang satu ini engkau nggak bisa ya Allah. Jadiin saya orang pintar. Ajal akan memisahkan dia dengan yang dia miliki. Iya, ini kan banyak sekali. Asmaul Husna, taklukkan bumi, rendahkan hati. Minggu 18 April, jam 4 pagi. C. Sukamti, riwayat kolesterol tinggi selama ini tidak diindahkan oleh Sukamti. Hingga suatu hari perawat kesulitan mengambil darahnya karena terlalu kental. Apa yang ia lakukan setelah itu agar terhindar dari berbagai penyakit? Saya C. Sukamti, memiliki darah kental dan juga tekanan darah yang tinggi. Jangan sampai saya terkena penyakit seperti yang dialami adik-adik saya yang terserang stroke akibat hipertensi. Go Healthy, Minggu 18 April, jam 6:30 pagi. Sementara orang-orang kepingin sekali kerja di Jepang, kerja di luar negeri. Kenapa kamu nolak waktu itu? Kenapa tadi kamu nangis waktu wisuda itu? Dulu sampai tidak mau ke sekolah karena malu. Malu dihina. Oh, pernah sekolah di Australia, Inggris, Amerika. Iya. Bahkan diminta jadi pembicara di beberapa ajang internasional ya. Iya. Kick Andy, Mutiara Hitam, besok jam 7 malam. Daripada kita ngobrol sendiri, saya sudah undang Kopu Mama, Kopu Papa. Tidak mungkin. Itu di belakang, coba kau lihat. Lentera Kolbu, setiap hari setelah azan maghrib. Gold Coast Apartemen di Pantai Indah Kapuk. Apartemen eksklusif berlokasi super strategis di tepi pantai dengan berjuta fasilitas kelas premium. Antara lain, resort swimming pool, indoor swimming pool, gym, jogging track, dan lain-lain. Juga tersedia Oakwood Service Apartment di dalam kawasan apartemen yang bisa digunakan sebagai tempat menginap tamu-tamu atau keluarga Anda. Fasilitas sekitar pun sudah sangat lengkap dengan adanya pusat perbelanjaan Peak Avenue yang terletak di seberang Gold Coast Apartment. Dapatkan promo super istimewa saat ini, yaitu DP 15%, cicil 24 kali, 5,8 juta rupiah per bulan, cicil 1 kali bisa langsung huni. Dapatkan promo super istimewa saat ini, yaitu DP 15%, cicil 24 kali, 5,8 juta rupiah per bulan, cicil 1 kali bisa langsung huni. Segera hubungi marketing galeri Gold Coast Apartment di 021 2255 1000. Sekarang kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Sejak awal-awal sebelumnya kita sudah mempersiapkan diri kita, maksimumkan amaliyah Ramadannya dengan memperbanyak khatam Quran. Kita memang selayaknya menyambut Ramadan ini dengan karpet merah agar betul-betul yakin dan betul-betul pantas bahwa kita sudah masuk di bulan yang mulia. Khasanah Islam, karpet merah Ramadan,
besok jam 2 siang. Mensyukuri pertemuan kembali dengan Ramadan, menyegarkan hati dengan pengetahuan keislaman. Ikuti tausiah jelang berbuka puasa oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menikmati bulan Ramadan ini. Cahaya hati Ramadan, setiap hari menjelang azan maghrib selama Ramadan. Dipersembahkan oleh Aku dijanjian sama Stuart Collins yang dia emang senang banget katanya outdoor adventure. Salah satunya itu hiking kayak kita gini nih. Dan tetap menjalankan protokol adventure, kegiatan outdoor itu salah satu obat yang paling mujarab untuk ngilangin masalah stres. Iya benar. Kalau kita bicara kita activity-nya outdoor itu kan adventure. Fresh Care. Aku dijanjian sama Stuart Collins yang dia emang senang banget katanya outdoor adventure. Salah satunya itu hiking kayak kita gini nih. Dan tetap menjalankan protokol adventure, kegiatan outdoor itu salah satu obat yang paling mujarab untuk ngilangin masalah stres. Iya benar. Kalau kita bicara kita activity-nya outdoor itu kan memang sebenarnya jauh lebih safe. Se-outdoor-outdoornya tempat terbuka gitu ya. Jangan sampai kita lupa sama protokol. Metro Eye Care, Back to Nature. Besok jam 10 pagi. Oase Ramadan, setiap Sabtu jam 8 malam. Kegiatan yang melibatkan massa berpotensi menjadi klaster penyebaran virus corona. Lalu bagaimana dengan kerinduan untuk melakukan ibadah Ramadan bersama, serta tarawih berjamaah di masjid atau musola? Agar protokol kesehatan tak dilupakan, pemerintah membuat aturan beribadah aman di bulan Ramadan. Bulan puasa ini, godaan untuk kumpul-kumpul akan sangat besar. 3 berita yang jadi isu utama pekan ini akan diulas secara tajam dan mendalam. Metro This Week, Minggu 18 April jam 3:30 sore. Nyai Hajah Masriah Amfa telah belasan tahun memimpin pondok pesantren Kebon Jambu. Dirinya membuktikan bahwa seorang wanita mampu memimpin pesantren yang didominasi oleh santri putra. Saya sebagai perempuan ingin tetap hidup, keluarga saya tetap hidup, terutama pesantren saya harus tetap berjalan. Melihat Indonesia, belajar dari Sang Nyai. Hari ini jam 8:30 pagi. Samudra Syiar, setiap minggu jam 3 sore. Memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan. Di era situasi pandemi COVID-19 ini membuat kegiatan Ramadan barokah. Kami bikin celengan Pak Kiai. Untuk apa uang ini? Nanti akan kami dijadikan makan sahur dan takjil buka puasa. Lalu kami belikan Al-Quran, kan sajadah. Ketika orang berdoa, membaca Al-Quran ini, amal ibadahnya mengalir kepada anggota-anggota Polda Metro Jaya. Serangan stroke memang dapat terjadi kapan saja. Namun ternyata pagi-pagi buta merupakan waktu yang paling rawan akan terjadinya serangan tersebut. Seperti Fahmi Bo, apa kaitan antara datangnya fajar dengan serangan penyakit tersebut? Halo, saya Fahmi Bo. Saya 2018 saya pernah terserang stroke. Memang stroke cukup berat seperti badan saya. Go Healthy, Selasa 20 April jam 6:30 pagi. Perombakan kementerian dianggap potret sigapnya Presiden menghadapi perubahan. Konstitusi menyatakan Presiden berwenang menyusun kementerian, memisahkan atau menggabungkan. Memang tak bertentangan dengan aturan. Namun tepatkah merombak birokrasi saat kita tengah berkutat mengatasi pandemi? Apa saja kegiatan serta kebijakan Presiden dalam sepekan? Presiden's Corner, tak sekadar agenda istana. Jam 8:30 malam ini. Orang tua yang kasih beasiswa itu mama meninggal. Kalau sekolah itu harus berjuang Iya. sendiri. Bapak saya lakukan adalah meminta uang. Saya berangkat dan sekolah ke Jawa. Kick Andy, Mutiara Hitam, jam 7 malam ini.